Halo teman-teman seperjuangan sekalian, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Di sini saya Audrina Lika Putri, perwakilan dari kelompok Srikaya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial, ciri-cirinya, unsur kebahasaannya, dan yang lain sebagainya. Mari kita mulai. Yang pertama, tentang apa itu teks editorial. Check it out. Teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Walau berupa opini atau pendapat, penulisan teks editorial dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi pembaca. Penulisan teks ini tergolong nyata adanya, bukan mengada-ngada. Teks editorial umumnya ada di sebuah koran, majalah, atau media online. Dalam beberapa koran atau media, teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Pada penulisan teks editorial tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti tentang apa itu teks editorial? Kalau begitu, kita lanjut ke manfaat, fungsi, dan ciri-cirinya teks editorial. 1. Manfaat teks editorial. Memberikan informasi kepada pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Yang kedua, fungsi teks editorial. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Yang keempat, struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Selanjutnya, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. 5. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia, yaitu ditujukan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan dalam kurung adverbia frekuentatif. Kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Jungsi yaitu kata penghubung pada teks. Selanjutnya ada verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba relasional yakni menerangkan hubungan intensitas, dalam kurung pengertian A adalah B, dan milik dalam kurung mengandung pengertian A mempunyai B. Verba mental yaitu verba yang menerangkan persepsi, atau misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengendra atau sensor dan fenomena. Berikut contoh teks editorial. Berikutnya, langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. 3. Menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Yang keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Sekarang kita memasuki perbedaan fakta dan opini. Perlu diketahui, fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Dalam sebuah fakta, antara satu orang dengan orang lainnya pasti
opininya sama karena kejadiannya jelas, tidak dapat terbantahkan, serta dapat dicek kebenarannya. Sementara opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Jadi, opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi oleh pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapi suatu persoalan. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka, dan kualitatif atau berupa pernyataan. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Yang keenam, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W tambah 1H. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Dan yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Sekarang, ciri-ciri opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi kemudian hari. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan baiknya. Sekian presentasi dari kelompok Srikaya. Berikut nama-nama kelompok: Lutfi Devana Arindra sebagai ketua, Sakandara Olivia Korda sebagai materi, Audrina Alika Putri sebagai presentator, Naswa Nabila Boru Tarigan sebagai materi, Dewi Puspitasari sebagai editor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa pakai masker, patuhi prokes, dan jangan lupa vaksin. Stay safe.